Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dari grup 5 yang beranggotakan saya sendiri Haikal Fauzan Abdillah, NPM 202143500997, dan Abu Bakar Siddiq, NPM 202143500982, ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Algoritma dan Arsitektur LFQ serta pengenalan pola dalam LFQ. Learning Vector Quantization atau LFQ adalah salah satu algoritma pembelajaran mesin yang penting dalam pengenalan pola. Pada presentasi ini, kita akan mengulas konsep dasar LFQ, bagaimana arsitekturnya bekerja, dan penerapannya di berbagai bidang. Selain itu, kita akan membahas relevansi LFQ di era kecerdasan buatan dan machine learning yang semakin berkembang pesat. Apa itu Learning Vector Quantization atau LFQ? Definisi LFQ. LFQ adalah algoritma supervised learning yang digunakan untuk klasifikasi data berdasarkan vektor kode. Selanjutnya, sejarah. Dikembangkan oleh Tufo Kohenen pada tahun 1980-an. LFQ menjadi pioner dalam pembelajaran berbasis vektor. Lalu Tujuannya memetakan data input ke dalam kategori yang telah ditentukan dengan efisien dan akurat. Lalu contoh aplikasinya, contoh aplikasi klasifikasi pelanggan berdasarkan pola pembelian yang membantu strategi pemasaran. Algoritma LFQ, langkah-langkah utama. Pertama, inisialisasi vektor kode. Pilih vektor kode secara acak sebagai representasi awal kelas. Kedua, pencarian vektor terdekat. Temukan vektor kode yang paling mirip dengan sampel data pelatihan. Yang ketiga, pembaruan vektor kode. Jika klasifikasi benar, perbarui vektor agar lebih dekat ke sampel. Jika salah, menjauh. Yang keempat, iterasi hingga konvergensi. Ulangi proses pembarui sampai hasil stabil dan error diminimalkan. Arsitektur LFQ. Pertama, lapisan input. Menerima data mentah berupa vektor fitur dari dataset. Dua, lapisan kompetitif. Terisi oleh vektor kode atau neuron yang bersaing untuk representasi data. Ketiga, lapisan output. Menentukan kelas atau kategori berdasarkan neuron pemenang. Yang keempat, contoh implementasi 10 neuron pada lapisan kompetitif memungkinkan klasifikasi ke dalam 10 kelas berbeda. Jenis-jenis LFQ. Pertama ada LFQ 1, yaitu algoritma dasar dengan metode pembaruan vektor sederhana dan langsung. Kedua ada LFQ 2, yaitu mengoreksi dengan mempertimbangkan dua vektor kode terdekat untuk pembaruan lebih presisi. Yang ketiga, LFQ 3, yaitu stabilitas lebih tinggi dengan pembaruan halus dan fitur pencegahan overfitting. Pengenalan pola dalam LFQ. Pertama, pengumpulan data. Mengumpulkan gambar atau data pola untuk pelatihan model LFQ. Kedua, pelatihan model. Melatih model LFQ untuk mengenal pola dari data latih yang ada. Ketiga, klasifikasi data baru. Menghitung jarak dan menentukan kelas data baru berdasarkan vektor kode terdekat. Keempat, contoh aplikasi pengenalan wajah dengan akurasi mencapai 95% pada dataset pengujian tertentu. Kelebihan LFQ. Pertama, simpel dan mudah. Implementasinya tidak membutuhkan proses kompleks sehingga cepat diterapkan. Kedua, proses cepat, latihan dan klasifikasi dilakukan dengan efisiensi tinggi menghemat waktu. Yang ketiga, efektif untuk data dimensi tinggi. Mampu menangani dataset dengan banyak fitur tanpa pengurangan performa signifikan. Yang keempat, studi kasus. LFQ sering menunjukkan performa unggul dibanding algoritma lain pada pengenalan pola tertentu. Kekurangan LFQ. Pertama, sensitif pada inisialisasi. Hasil sangat bergantung pada pemilihan awal vektor kode yang tepat. Kedua, memerlukan normalisasi data.
Data harus dinormalisasi dengan baik agar model bekerja secara optimal. Yang ketiga, kurang efektif untuk data nonlinear kompleks. LFQ sulit menangani pola yang sangat kompleks tanpa pengolahan tambahan. Yang keempat, solusi. Penggabungan LFQ dengan pra pemrosesan dan teknik lain dapat meningkatkan kinerjanya. Aplikasi LFQ dalam industri. Ini pengenalan wajah dan sidik jari digunakan dalam sistem keamanan untuk identifikasi akurat. Lalu diagnosis medis, membantu mengklasifikasikan gejala untuk diagnosa penyakit. Lalu deteksi penipuan, memantau transaksi keuangan untuk mendeteksi aktivitas fraud. Lalu klasifikasi pelanggan, strategi pemasaran yang lebih terarah melalui segmentasi pelanggan. Jadi kesimpulannya adalah LFQ adalah algoritma kuat memberikan metode efisien untuk pengenalan pola dengan akurasi tinggi. Lalu kedua, aplikasi luas digunakan di berbagai bidang mulai dari keamanan sampai pemasaran dan medis. Ketiga, tantangan dan peluang. Meski ada keterbatasan, pengembangan metode hybrid membuka peluang besar untuk masa depan. Yang keempat, ajakan eksplorasi. Peneliti dan praktisi didorong untuk terus mengeksplorasi dan mengembangkan LFQ lebih lanjut. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.